Salam Selamat Bapak melayani. Ibu. Salam Bapak Ibu. Ya, Salam, salam. salam Pak. Salam. Salam. Dengar suara saya? Jelas Pak, Jelas, jelas. Pak, jelas. Mari kembali kita satukan hati pikiran kita tundukkan Amin. kepada Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan di dalam nama Yesus Kristus. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus atas kasih setiamu, penyertaanmu, kemurahanmu, anugerahmu yang terus kau curahkan, kau berikan kepada kami dari hari yang kau ciptakan Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, hari yang baru, di bulan yang baru Tuhan Yesus, di bulan September tahun 2022, satu malam kami istirahat tidur Tuhan, Amin. memberkati keselamatan perlindungan yang nyata yang kami akui Tuhan, kau sungguh baik nyata Tuhan Yesus, kau ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Thank you, Lord. Memberi kami napas hidup yang baru. Amin. Beri kami kesehatan tubuh, jiwa, raga kami yang baru. Terima kasih Bapak. Terima kasih hari-hari yang kami lalui. Engkau bersama kami. Engkau tetap bersama kami. Engkau Immanuel. Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami datang kembali kepadamu seluruh umat-Mu Tuhan. Gereja-gereja-Mu Tuhan Yesus. Kami sujud di kaki salib Tuhan. Dengan belas kasihan-Mu Tuhan. Kami telah memuji-muji menyembah-Mu Tuhan Yesus untuk menyenangkan hati-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu akan membawa sharing sabda firman-Mu. Belajar Tuhan, belajar. Kuasai hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Pimpin hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Hati pikiran hamba-Mu Kau berkati dengan Roh Kudus-Mu. Mata penglihatan hamba-Mu Kau berkati dengan Roh Kudus-Mu. Telinga pendengaran hamba-Mu Kau berkati dengan Roh Kudus-Mu. Mulut lidah hamba-Mu Kau berkati dengan Roh Kudus-Mu. Apa yang harus Kusampaikan, apa yang harus Kuperkatakan Tuhan, firman-Mu nih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama kami seluruh sidang jemaat-Mu, Jom Power of Love ini Tuhan. Kau berkati kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Apa yang harus kami dengar tentang firman-Mu Tuhan. Engkau berkuasa di tempat kami masing-masing Tuhan. Kuasa darah-Mu tercurah di tempat kami masing-masing Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapak. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yaitu Yesus Kristus yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan. Kami berdoa, kami mengucap syukur padamu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Salam, salam Ya, Pak. Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan kepada Bapak Pembina, pemimpin kita di Power of Love ini. Kami percaya dan kami terus belajar akan firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan tentang kembali firman Tuhan ini tentang gereja yang sehat. Sudah beberapa hari kita sudah mendengar akan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Raja dari Singapura. Kemudian Pendeta Elmanik, kemudian Evangelis Ibu Tiar Purba. Sekarang tentang firman Tuhan tentang gereja yang sehat. Gereja yang sehat. Saya kembali memperkatakan tentang gereja yang sehat. Kita mengetahui apa itu gereja yang sehat. Di sini di dalam firman Tuhan yang akan saya bawa di Roma 8 ayat 14 sampai 15. Dalam judul di sini kita mengetahui di ayat pertama di dalam hidup oleh roh. Tapi di sini topik yang kita bawa tetap gereja yang sehat. Saya akan bacakan di Roma 8 ayat 14 sampai 15.
Saya bacakan kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita sama-sama mendengar. Ayat 4, Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Inilah firman Tuhan yang diperkatakan di dalam judul kita dengar tentang gereja yang sehat. Gereja yang sehat. Tapi di dalam topik firman Tuhan ini tentang hidup oleh roh, hidup dalam roh. Kita setiap hari kita harus tahu. Di dalam ayat 14 ini, semua orang, kita semua, umat Kristen pengikut Yesus, semua orang yang dipimpin oleh roh adalah anak Allah. Apakah kita pernah mengetahui diri kita dipimpin roh Allah? Dipimpin roh Allah. Kita harus menyadari itu. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Nah, kalau kita sudah bersama Tuhan, bersama roh Allah, roh kudus itu, kita tidak akan takut lagi. Tidak akan neko-neko lagi. Kita harus tahu bagaimana roh kudus itu kepada seluruh kehidupan diri kita. Sudah dikatakan semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kita sudah anak Allah. Di mana Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengampuni segala kesalahan pelanggaran dosa kita. Kita mengetahui itu apa yang harus kita dapat berbuat, dapat berubah. Bagaimana kita dapat supaya roh Allah itu ada memimpin kita. Di dalam kehidupan kita masing-masing, kita sudah menjalani tentang COVID-19 ini. Sudah 2 tahun lebih. Bagaimana kita merasa ketakutan, khawatir. Segalanya di dalam pribadi kita. Di dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah kita menyadari dan mengakui kita sampai sekarang di hari pertama di bulan September ini sampai sekarang diberi kemenangan, kekuatan. Apakah kita mengetahui? Begitu juga dalam kehidupan kita ini harus kita mengetahui firman Tuhan ini ada peran yang terbaik bagi kita sendiri. Harus kita ketahui bagaimana yang harus kita lakukan terhadap diri kita. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Kita harus sadar bagaimana. Sebab kamu telah menerima roh perbudakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Bagaimana kita mengetahui di dalam kehidupan kita sendiri. Apakah kita menyadari bagaimana kalau seperti yang kita telah dengar tentang gereja yang sehat. Di dalam kita mendengar yang telah disampaikan oleh hambanya Pak Raja, itu tentang mengasihi Tuhan. Ada persekutuan. Persekutuan diri kita kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang disampaikan oleh hambanya Pak Manik, Yesus adalah kepala. Kita sebagai tubuh, gereja, tubuh Kristus. Kita adalah manusia. Gereja itu manusia, gereja yang sehat. Kita sendiri gereja-gereja yang sehat. Bagaimana kita menjadi gereja yang sehat? Bagaimana kita
menjadi gereja yang sehat terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap sesama kita. Bagaimana kita mendapatkan gereja yang sehat? Kita harus menyadari, kita mengetahui situasi yang sekarang ini tentang institusi kepolisian, di mana telah terjadi perkara yang sangat menyakitkan kita umat Kristen. Kenapa saya bilang begitu? Saudara FS ini adalah seorang Kristen pengikut Yesus. Kita harus menyadari kenapa bisa terjadi gitu. Dia sebagai anak Allah, tapi itulah tidak dipimpin oleh Roh Allah, tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana dia kesombongan hatinya, kekuatan pribadinya sendiri, keangkuhannya. Begitu juga terhadap diri kita. Kita mengetahui seperti yang difirmankan oleh hambanya Ibu Tiar, itu adalah gereja diri kita sendiri. Di dalam hidup kita harus ada firman Tuhan. Firman Tuhan yang dapat mengubah hidup kita. Begitu juga kita semua, kita harus menyadari apakah kita terikat dengan perbudakan lagi. Ada kesombongan hati. Ada kesombongan tentang rohaninya. Bagaimana kesombongan rohani itu? Kita harus tahu dan menyadari sampai di mana dia berbuat. Seperti saudara kita yang seiman FS ini, kesombongannya dengan kekayaannya, kekuasaannya, jabatannya, ada sombong rohani. Dia baru saja mengetahui firman Tuhan, tapi betul-betul mengambil untuk satu-satu momen. Kenapa? Dia mengambil jabatan itu atau mengambil yang lain-lain dengan pikirannya, bukan pimpinan Roh Kudus. Biarpun dia hamba Tuhan, biarpun pendeta, biarpun apapun, dia titel sarjananya STA MTH, tapi kesombongan hati, pikirannya, kesombongan rohaninya yang dilakukannya, mendapatkan satu jabatan. Kita harus menyadari itu. Bagaimana kita gereja-gereja yang sehat. Gereja yang sehat itu betul-betul mengetahui di pikirannya tentang firman Tuhan, dipimpin Roh Kudus. Kita harus menyadari itu. Seperti yang kita dengar setiap saat tentang firman Tuhan, itulah yang harus merubah hidup kita. Harus merubah hidup kita. Bagaimana untuk menjadi gereja-gereja yang sehat. Hidup kita, dalam keluarga kita sendiri juga, dalam kehidupan sehari-hari kita, harus kita tahu, menjadikan hidup kita gereja yang sehat. Di sini harus kita tahu bagaimana semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bagaimana kita menjadi anak Allah? Di dalam firman Tuhan ini, kita sudah diangkat menjadi anak Allah. Dia mendapatkan ahli waris, diberi kuasa. Tapi banyak kita salah gunakan. Banyak kita salah gunakan. Udah diangkat kita anak Allah, dikasih sebagai ahli waris, bisa melakukan segalanya. Kemudian diberi kuasa. Tapi kuasa yang dikasih Tuhan tidak sesuai melakukan larangan-larangannya. Apa yang harus kita lakukan? Harus kita lakukan yang terbaik. Di dalam hidup kita harus terus berubah, mengubah hidup kita. Bagaimana gereja menjadi gereja-gereja yang sehat. Kita mengetahui
Yang seperti saya perkatakan tadi tentang angkuh, kesombongan rohani, kemudian kesombongan jabatan, kesombongan harta. Satu contoh kesombongan rohani baru saja seperti saya yang baru belajar. Saya seorang purnawirawan Polri dari tahun 82 bertugas sampai 2018 saya purnawirawan yang berpangkat dikasihkan dunia ini dibagi institusi Polri pangkat mayor, kompol kalau kepolisian. Tapi setelah saya menyadari, mengetahui bahwa baiknya Yesus itu Tuhan kita, saya menyadari, ya Tuhan, karena banyak dosa yang saya lakukan juga terhadap keluarga saya, terhadap Tuhan Yesus, tapi dia baik. Baik Tuhan Yesus itu memberi kami keselamatan, pelindungan yang nyata ku terima. Kadang-kadang manusia tidak sadar berkat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Tidak sadar. Itulah seperti saya terus ingin belajar terus. Karena saya mengenal Tuhan Yesus yang sah baru aja berapa tahun ini. Berapa tahun ini saya mengenal Yesus karena dia baik. Dari tahun 82 saya menjadi anggota Polri sampai 2018. Dulunya sama sekali tidak mengenal Yesus. Tidak mengenal Yesus. Tidak mengenal Yesus. Saya pribadi tidak mengenal. Banyak dosa pelanggaran yang saya lakukan terhadap keluarga dan terhadap Tuhan Yesus, terhadap sesama. Tapi dia menyelamatkan saya sendiri dan keluarga. Makanya saya merasakan itu baiknya Tuhan Yesus. Terjadi pertobatan yang pelan-pelan saya sadari bahwa Yesus itu baik. Saya terus belajar bagaimana untuk mendapatkan firman Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan. Kita mengetahui tadi seperti yang saya perkatakan tadi tentang gereja yang sehat. Saya mau menjadi gereja-gereja yang sehat. Keluarga saya juga. Supaya tetap mengabdi kepada Tuhan Yesus. Itu yang saya inginkan sepenuhnya selama di hari tua ini. Begitu juga terhadap kita semua. Bagaimana kita menjadi gereja-gereja yang sehat. Jangan ada kesombongan. Kesombongan rohani. Karena baru saja istilahnya dia udah berapa tahun, tapi baru saja mengenal tentang suatu pekerjaan, dia mengambil alih membuat suatu pekerjaannya yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Ini kesombongan rohani. Bagaimana? Seperti saya mengetahui saya belum bisa Tuhan, belum. Tapi saya percaya Roh Kudus memimpin. Memang semuanya yang kita tahu kalau kesombongan rohani itu dia tampil sesuai dengan hati pikirannya. Apa ya? Di keinginan daging, keinginan dunia yang dilakukannya. Belum lagi dia betul-betul masak di dalam rohani. Tapi dia sombong. Nah, begitu juga saudara kita yang seiman ini, seorang jenderal FS dengan kekuatan kuasanya, jabatannya, hartanya, dia lupakan Tuhan Yesus. Makanya kita seluruh umat Kristen pengikut Kristus harus sama-sama kita berdoa bagaimana pengampunan terhadap saudara kita FS ini. Kita harus menyadari itu. Dan begitu juga terhadap saudara-saudara kita yang lain. Kita harus mengampuni. Tolong dia diberikan hikmat petunjuk kepada seluruh saudara-saudara kita yang seiman. Jadi kita harus tahu dan menyadari bagaimana firman itu melekat di dalam hidup kita sebagai introspeksi diri kita. Harus
apa yang harus kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Jadi kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menjadi gereja-gereja yang sehat secara pribadi kita. Gereja itu adalah tubuh kita sendiri yang terus setia, taat, sungguh-sungguh dengan tulus ikhlas menemui Yesus, bersama Yesus setiap hari. Tubuh kita ini menjadi gereja-gereja yang sehat, menjadi alat, menjadi pelaku firman Tuhan, mengingatkan sesama kita. Itu yang harus kita lakukan setiap hari. Apa firman Tuhan itu? Apakah kita bisa dapat merubah kita juga sendiri, atau bisa merubah orang lain supaya lebih baik lagi, supaya hidup kita lebih baik lagi. Itu yang kita harus kerjakan setiap hari, menjadi gereja-gereja yang sehat. Kalau seperti yang kita ketahui, selama COVID ini, kita melalui media, apa rencana Tuhan terhadap semua umat Kristen? Tempat ibadah itu tidak dipakai. Jadi gereja-gereja setiap umat manusia mengetahui dengan cara seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Terus berjalan, boleh secara kita lakukan secara pribadi, bagaimana untuk melakukan firman Tuhan terhadap semua manusia, umat Kristen. Kita harus menyadari itu dan mengakui itu, apa rencana Tuhan pada seluruh bangsa-bangsa, bukan bangsa Indonesia saja, tapi dunia, dengan dikalahkan oleh virus corona. Supaya apa? Apakah mereka, seluruh umat manusia pengikut Kristus itu sudah lupa? Sudah banyak yang lupa pasti, sampai sekarang. Makanya ada seperti sampai sekarang kita lihat FS. Begitu juga hamba-hamba Tuhan yang lain. Ada kesombongan rohani, kesombongan segala dalam hidupnya. Kita harus menyadari itu. Supaya kita menjadi gereja-gereja yang sehat. Terhadap diri kita, keluarga kita, dan sesama kita. Kita harus mengingatkan. Bukan menghujat dia, tapi mengingatkan. Dan mengampuni. Berikan dia hikmat Tuhan. Apa yang harus dilakukannya? Harus kita lakukan itu. Kita harus menegur. Ini jangan dibuat, jangan dilakukan. Itu yang harus kita lakukan setiap hari. Supaya kita menjadi gereja-gereja yang sehat. Karena ada perubahan. Seperti yang diperkatakan Ibu Tiar, itu gereja yang sehat itu hidup kita sendiri. Firman Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan melakukan perubahan-perubahan terhadap diri kita dan orang lain. Bagaimana kasih itu ada di dalam kita. Karena Yesuslah kepala di dalam hidup kita. Di dalam tubuh kita. Jiwa raga kita. Di dalam tempat ibadah juga Yesuslah kepala. Saling mengasihi. Begitu juga yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kita seluruh seperti di Power of Love ini, kita saling menolong. Ada visi daripada Pak Meda kita, Pak Pastor Subag tentang KTB, kebersamaan untuk menuai jiwa-jiwa. Itu yang harus kita lakukan setiap harinya. Hanya itu yang dapat saya perkatakan dalam firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada hamba-Mu dalam menyampaikan sabda firman-Mu. Hamba-Mu ingin terus belajar. Kau berikan hamba-Mu hikmat-hikmat yang terbaik pada hamba-Mu, untuk hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dimanapun, kapanpun, siapapun Tuhan Yesus. Begitu juga kami semua Tuhan yang ada di Jom Power of Love ini Tuhan. Kekuatan cinta kasih-Mu tercurah kepada kami, supaya kami menjadi gereja-gereja yang sehat.
di dalam hidup kami masing-masing, bertumbuh di dalam keluarga kami masing-masing. Firman Tuhan itulah Engkau sendiri Yesus yang menyertai hidup kami, supaya kami dapat jadi berubah untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, kemurahan-Mu pada pagi hari Tuhan, kepada kami semua Tuhan, untuk kami dapat menjadi saksi-Mu yang hidup, menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terimalah doa kami, segala puji, hormat, kemuliaan, syukur kami hanya padamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, kami berdoa, kami ucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih, kami serahkan kepada host. Oke, terima kasih Bapak Boris, luar biasa firman Tuhan pagi hari ini ya. Saya membacakan buat kita ya, sekali lagi Bapak Ibu. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Wis, keren. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Wow, luar biasa ya. Jadi ketika kita sebagai gereja, kita sudah diangkat Tuhan, maka kita, firman Tuhan katakan kita itu harus dipimpin oleh roh Allah. Dan kalau orang yang sudah dipimpin roh Allah, maka kita bisa memanggil Bapa kepada Allah pencipta semesta alam ini. Wow, keren ya. Jadi kita dianggap anak. Kalau kita dianggap anak, maka semua kehidupan kita dijaga sama Dia, dilindungi, di cover ya. Ada amin Bapak Ibu ya. Saya percaya itu. Ya, jadi saya melihat perkembangan yang luar biasa untuk Pak Boris ya. Saya melihat dari tadi khotbahnya, dia setiap hari menangkap sesuatu. Dan itulah yang benar ya. Jadi dari Pak Raja dia dapat remanya bahwa gereja itu ada persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kemudian dia bilang dari Pak Manik juga dia mendapatkan sesuatu bahwa Kristus adalah kepala, ya. Kemudian waktu saya juga menyampaikan firman Tuhan, dia bilang bahwa di dalam hidup kita harus ada firman yang menuntun, ya. Nah, ada firman Tuhan. Dan hari ini beliau sampaikan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Wow, keren ya. Inilah yang Tuhan mau. Jadi setiap hari kita itu dapat satu itu aja. Itu satu itu tambah satu hari berarti satu bulan. Kalau 30 hari berarti udah 30 statement. 30 macam firman Tuhan yang kita dapat. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang sudah ada di The Power of Love ini? Apakah kita setiap hari juga mendapatkan rema-rema seperti Pak Boris? Atau kita hanya ya yang penting hadirlah, takut nggak enak nanti ditelepon Pak Surbakti, nggak enak nanti di miss call sama Bu Tiar contohnya. Ya kan? Kita harus mendapatkan itu. Setiap hari harus mendapatkan apa yang Anda dapatkan pada pagi hari ini. Oke ya, baik Bapak Ibu, kalau kita fokus, kalau kita memang mengandalkan Tuhan, kita rendah hati, maka kita akan mendapatkan rema dalam setiap pemberitaan firman Tuhan. Siapapun yang menceritakan, ya, tidak pandang bulu. Nah, dan Tuhan mau hari-hari ini kita seperti itu. Ya, saya mau bersaksi hari ini. Ya, saya luar biasa mulai dari pujian penyembahan saya sudah menangis. Bapak Ibu. Tapi saya menangis bukan karena saya sedih, tapi saya bangga punya Tuhan yang luar biasa. Dia dahsyat dalam hidup kami. Ya, saya udah bersaksi kemarin, ini bukan kesombongan, tapi saya tidak menyangka Tuhan sebegitu hebatnya. Ya, untuk memberkati kami, untuk menjaga kami, untuk melindungi kami. Ceritanya kemarin Bapak Ibu, menantu masih di rumah sakit. Kemudian saya mengantarkan, karena yang jaga suaminya ya, jadi anak saya yang jaga, kemudian saya mengantar biasa perlengkapan, makanan, bla bla bla, saya antarkan pagi-pagi itu ke rumah sakit. Ya ini buat makan ya sama makan siang gitu, kita antarkan. Nah sampai di sana si anak bercerita, dibilang, "Mah, dokternya bilang, Mama, kita harus menebus obat ataupun resep dokter yang paten biar cepat sembuh lukanya," gitu kan.
Nah, kalau biasanya kan kalau orang kita pinteran, beli obat Cina gitu ya, biar cepat kering. Nah, ini karena dokternya ini memang dokter yang memang baik dan dokter yang takut akan Tuhan, memang luar biasa Tuhan sediakan ya. Dia bilang begini, saya tahu jangan beli obat Cina. Obat Cina itu ada efeknya. Tahu nggak efeknya apa? Itu ke anak. Jadi anak itu kering karena nanti itu kayak ASI mamanya nggak baik. Jadi anak itu nanti kurang subur. Jadi jangan beli obat Cina. Ini dikasihlah resep, tebus di bawah gitu, ditebus pastinya di rumah sakit itu. Nah, kami bertemu di sana, itulah anak cerita rupanya. Tapi dia bilang ini ada 4 biji, 4 macam. Tapi kalau nggak ada salah satunya jangan ambil. Ini pesan dokternya begitu. Nah, ternyata benar nggak ada barang itu di situ. Jadi yang ada cuma 1. Nah, akhirnya kan nggak jadi karena dokternya pesan begitu, dokter spesialisnya. Ini bilang, oh nggak ada mah, gitu. Berarti nggak jadi dong, ya nggak jadi. Nah, terus saya bilang, saya pengalaman, anak saya kan 2 kali operasi, saya kasih dia ekstrak ikan gabus. Nah, itu juga dari dokter itu. Nah, saya bilang ini, ya udah, kalau dokter melarang pakai obat Cina, kita pakai yang punya si kakak saja. Ya, itu yang ekstrak ikan gabus. Kalau itu emang dianjurkan sama dokternya. Nanti ikan gabus biar cepat sembuh lukanya gitu ya. Nah, akhirnya saya bilang ya udah kalau gitu. Nah, kemudian dia bilang ya udah Mama sempat nggak belinya? Di sini nggak ada. Nanti kalau Mama sempat cari-cari ya. Nah, akhirnya saya pulang dari situ, saya pikir langsung saya cari karena saya juga kepengen cepat sembuh ya, mantu sama cucu cepat pulang ke rumah. Nah, kemudian saya pergi langsung ke apotik, Bapak Ibu. Sampai saya di sana saya tanya. Ya, saya, Bu, ada ini enggak ekstra ikan gabus? Terus kata pelayannya, sebentar Bu, dicek Bu. Dia bilang, ada. Ya. Terus saya bilang, oh ya, berapa duit? Saya bilang gitu kan. Dia bilang, oh iya, kalau yang setengah segini, bukan setengah, yang kecil. Tapi kalau yang besar, dia belinya per box Ibu. Kalau yang box sekian gitu kan, otomatis kan pasti lebih besar, banyak lebih besar. Cuman memang kalau dari jumlahnya jadi lebih diskon gitu ya. Nah, terus saya bilang, saya mikir Bapak Ibu, saya pikir kalau saya beli yang kecil cuman 30 biji, itu minum sekali 2, ya berarti hanya berapa hari gitu ya. Tapi kalau saya beli yang besar 60, ini lumayan besar duitnya kan gitu kan. Udah. Tapi saya di situ saya nggak bisa bilang, tunggu ya, saya telepon dulu, saya bilang gitu sama susternya kan rame juga pembeli. Ya silakan Bu. Nah, saya duduk, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan saya kasih hikmat. Ini saya beli yang kecil apa yang besar gitu. Nah, terus Tuhan kasih hikmat yang besar saja. Karena kan ini masih pemulihan. Kalau 60 biji pun dibagi 4 satu hari, ya cuman berapa itu ya? 60 bagi 4 berapa gitu kan? Nah, berarti sekian hari doang. Nah, terus saya pikir ya udahlah gitu kan. Terus saya lihat dompet saya, kan gitu. Saya lihat dompet saya. Oh iya, Tuhan cukupkanlah dalam nama Yesus. Saya bilang istilahnya, berarti kalau saya keluarkan segitu kan, berarti persediaan saya sudah menipis gitu. Makanya saya bilang dalam nama Yesus. Tuhan cukupkan. Nah, akhirnya saya tebuslah yang besar. Udah yang besar. Nah, saya pulang ke rumah. Saya bilang, Tuhan terima kasih, semoga jadi berkat ini buat anak, mantu dan cucu sehat. Saya pulang ke rumah Bapak Ibu saya sambil nyanyi di sepanjang jalan. Udah. Jadi kan untuk siang ada yang mau dibawa, saya bilang nanti saya ngantar ya sore. Sore saya balik lagi lah mau ke rumah sakit mengantarkan obat ini tadi. Nah, singkat cerita, saya jam 3 saya keluar dari rumah. Saya bilang saya mau ngantar obat itu dan yang lain-lain. Nah, rupanya di jalan Bapak Ibu, saya itu kan sepi jam-jam 3 itu ya, orang jam tidur itu ya. Jalan pun sepi. Jadi di jalan raya, ada 3-4 orang motor di depan saya. Mereka kencang gitu kan. Dan saya kan nggak sempat lihat orang saya juga memang udah stay, pakai helm lengkap ya, pakai masker kan gitu. Orang semua sekarang di jalan raya begitu. Nggak bisa kita kenalin siapa kan gitu kan. Ketika mereka melintas, saya di belakang, saya slow. Mereka agak kencang gitu. Terus jatuh sebuah amplop. Bapak Ibu, jatuh sebuah amplop itu persis saya lewat begitu jatuh ditiup sama angin, terus berhenti di depan motor saya, di ban motor saya. Nah, terus saya pikir karena amplop itu masih bersih, masih bagus gitu, saya pikir takutnya surat-surat apa. Kalau ada alamatnya di sini nanti saya kasih, siapa tahu ada surat-surat dalamnya. Saya berhenti dan orang nggak ada, sepi. Jadi
berlawanan arah kan, 2 arah. Yang sebelah saya nggak ada, sebelah sana juga ada beberapa tapi sepi. Nah terus nggak ada orang di belakang saya, nggak ada. Saya berhenti, saya ambil. Udah saya ambil, karena saya mengejar waktu juga. Udah nanti sampai rumah sakit deh, baru saya buka gitu kan. Saya ambil amplop itu, saya masukin ke dalam tas saya, amplop itu. Enggak begitu tebal, cuman ya mungkin sepertinya perkiraan saya sih surat seperti macam SK atau apa gitu kan, surat penting lah gitu. Rupanya sampai saya di rumah sakit, ketemu sama anak, saya kasih, udah ini ya, aku nggak usah parkir gitu kan, jadi saya nggak jauh ke dalam parkirnya, saya kasih. Nah tapi si anak masuk ke dalam, saya masih duduk di situ, ada ruang tunggu sebentar, saya duduk. Kemudian saya berdoa, Tuhan ini saya nggak tahu apa isinya. Jadi kalau memang ada alamatnya saya akan kembalikan nanti. Karena tadi nggak ada orang gitu kan. Nah terus saya ambil, saya buka. Tahu nggak Bapak Ibu? Itu Tuhan kasih saya rezeki 2 kali lipat dari apa yang saya belikan tadi untuk beli obat anak itu. Apa saya tidak menangis Bapak Ibu? Saya bilang, Tuhan, saya berdosakah mengambil ini? Saya tanya begitu di dalam doa saya di rumah sakit itu, di depannya. Saya bilang, tapi kan dia memang berhenti di depan saya, persis di ban motor saya. Saya pikir itu karena masih bersih, sempat kegilas sedikit kan sama ban motor depan. Saya bilang, saya ambil, saya mau mengembalikan. Tapi ini saya mau kembalikan sama siapa gitu kan. Nah, itulah. Nah, tapi saya pernah, hamba Tuhan menyaksikan seperti ini juga. Pernah. Ya, dia bilang itu rezeki dari Tuhan buat kamu, gitu kan? Tapi emang Roh Kudus bicara, itulah cara Tuhan memberkati kita luar biasa, tidak pernah kita pikirkan Bapak Ibu. Ya, Pak Miki pernah juga katanya beras diantar orang ke 1 karung di depan pintu. Saya itu amplop berisi uang. Luar biasa kan, merah-merah. Tuhanku, saya nggak nangis. Makanya pagi ini saya bilang Tuhan itu hebat. Dia luar biasa. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu persoalan kita. Dia tahu isi hati kita. Jadi sekali-sekali jangan biarkan saat teduh ini berlalu begitu saja. Mari nikmati perjumpaan dengan Tuhan. Mari masuk terus dalam hadirat Tuhan. Tuhan akan melawat kita. Tuhan akan memberkati kita. Ya, demikian Bapak Ibu kesaksian saya pagi hari ini, semoga jadi berkat. Tuhan itu baik, Tuhan itu hebat, dahsyat. Tidak pernah kita terpikir, tapi Dia sanggup melakukannya buat kita. Haleluya. Terima kasih buat pagi hari ini, buat kesempatan yang diberikan bagi saya. Ya, amin, itu kesaksian saya. Sekarang kita mau dengar kesaksian Bapak Ibu yang juga berhubungan dengan firman Tuhan tadi. Ya, jadi hubungannya karena saya ini anak, maka Bapak saya tahu kebutuhan saya dan Dia memberikan pas pada waktunya. Amin ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bersaksi silakan. Waktunya 55 menit ya. Silakan. Ada Bapak Ibu? Kalau nggak ada, saya yang mau bersaksi, Bu Tiar. Silakan Pak. Iya. Saya biasa kalau ada hamba Tuhan sedang melayani, saya catat-catat ya. Ya. Jadi dari catatan saya, Roh Kudus memimpin saya tentunya ketika hambanya menyampaikan firman Tuhan. Amin. Ada 3 hal yang sangat memberkati saya. Ini namanya pekerjaan Roh Kudus. Amin. Yaitu pertama, menyerahkan diri kehendak bebas. Tuhan berikan kita kehendak bebas menentukan pilihan. Jadi orang mau dipimpin roh itu terserah dia mau apa enggak. Jadi kehendak bebas inilah menentukan menjadi gereja yang sehat. Jadi sepanjang kita memberikan kepada Tuhan kehendak bebas kita, inilah langkah pertama. Saya merasakan diberkati lewat pemaparan pada saat pagi hari ini. Amin. Yang kedua yaitu penghakiman. Seringkali kan kita ambil alih penghakiman, tapi Tuhan bilang itu hakku penghakiman itu. Tugas kita mengampuni, menguatkan, memberikan semangat orang. Tapi kalau penghakiman itu adalah haknya Tuhan sesuai dengan Ibu Tiar pernah sampaikan Roma 12 itu ayat 17 itu ya. Bagaimana penghakiman itu haknya Tuhan. Tuhan berdaulat ya. Jadi kita tidak pernah kaitkan orang itu susah karena kita, tapi itu haknya Tuhan. Nah, terus yang ketiga yaitu menerapkan kehidupan sehati sepikir. Ya. Jadi itu dalam Roma 12 ayat 16 itu.
Jadi ketiga hal ini menjadi tolak ukur berkat Tuhan bagi saya, bagaimana saya mengalami yang namanya gereja yang sehat. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau Roh bekerja, Roh Kudus menjabarkan ke dalam hati kita masing-masing kepada hal yang lebih dalam lagi. Jadi makanya saya setiap hamba Tuhan menyampaikan Tuhan, saya ambil pulpen, saya catat dan mengizinkan Roh Kudus bekerja. Dan hari ini saya sungguh diberkati ketika hambanya menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati, serahkan kembali kepada Ibu Tiara.